Bencana hidrometeorologi parah melanda 11 kabupaten kota di Sumatera Utara dan sebagian wilayah Aceh serta Sumatera Barat. Bencana yang terjadi sejak 24 hingga 27 November 2025 menelan puluhan korban jiwa dan mengakibatkan ratusan warga terpaksa mengungsi. Belasan kabupaten kota yang terdampak antara lain Kabupaten Mandailing Natal, Nias Selatan, Pakpak Barat, Serdang Bedagai, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Nias, Tapanuli Selatan, Humbahas, Kota Padang Sidempuan, dan Kota Sibolga. Data Polda Sumatera Utara per Rabu 26 November mencatat tragedi yang mengkhawatirkan. 34 orang tewas dan 52 warga hilang. Total korban terdampak mencapai 175 orang dengan rincian 1.168 warga mengungsi dan puluhan lainnya mengalami luka ringan hingga berat. Bencana ini melibatkan 148 kejadian, dominasi longsor dan banjir, dengan kerugian jiwa dan materi yang masif, terutama di Tapanuli Selatan dengan 17 meninggal, Sibolga 8 meninggal dunia, 46 hilang, dan Agam 2 meninggal dunia. Pertanyaan besar muncul mengenai kehadiran dan respons nyata dari pemerintah pusat. Meskipun aparat kepolisian dan tim gabungan daerah tercatat sebanyak 1.030 personil telah dikerahkan untuk evakuasi dan pencarian, peran dan bantuan dari pusat terkesan belum sebanding dengan skala bencana. Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto menyampaikan rencana untuk membuka akses jalan yang terputus antara lain di Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan dalam waktu 1 hingga 2 hari ke depan. Tapi terjadinya banjir, bandang, dan longsor Sumatera Utara, ini tentu saja para kepala daerah sudah menetapkan status tanggap darurat. BNPB sendiri, tim BNPB dipimpin oleh Deputi 4 Penanganan Darurat, ini sudah sampai lewat Bandara Silangit di sana. Tentu saja membawa barang-barang kebutuhan dasar dari para masyarakat terdampak, akan memberikan solusi seperti apa yang akan dilakukan. Langkah pertama sudah berkoordinasi juga dengan unsur BPBD, TNI Polri, pemerintah daerah, dan unsur-unsur lainnya. Yang pertama adalah membuka akses, karena banyak titik-titik di jalan antara Sibolga ke Tapanuli Tengah, ke Tapanuli Selatan ini masih terputus, termasuk ke Tarutung. Nah, ini akan segera dibuka dalam waktu 1-2 hari ini. Kemudian saya juga akan berangkat besok pagi saya sudah sampai sana. Saya akan menggeser satu pesawat helikopter Airbus yang cukup besar untuk membantu evakuasi, menjaga transportasi, dan juga mengirimkan satu pesawat Vikwing jenis Karapan untuk melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Tentu saja segala kebutuhan secara rinci dan detail itu akan kita peroleh setelah sampai di sana. Jadi tolong diberitakan bahwa pemerintah pusat ini hadir. Saya sendiri diperintah oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui Sekretaris Kabinet. Beliau juga mulai tadi malam, ya, bahkan sejak kejadian sudah bertanya bagaimana situasi di lapangan. Tadi juga sudah menanyakan lagi perkembangan. Tentu saja kita laporkan secara kontinu. Artinya bahwa Presiden pun selalu memonitor terkait dengan keselamatan dan yang harus dibantu oleh pemerintah pusat. Jadi beliau selalu menekankan bahwa keselamatan rakyat itu merupakan hal yang harus dijunjung tinggi. BNPB juga mengerahkan tim yang dipimpin Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Namun langkah-langkah ini meskipun penting, terlihat sebagai respon minimum yang terlambat, mengingat korban tewas sudah mencapai puluhan dan cuaca ekstrim kini diperburuk oleh siklon tropis Senyar yang masih mengancam dengan potensi hujan sangat lebat. Fakta bahwa bencana terjadi secara berulang dan meluas, dari banjir bandang di Aceh Tenggara yang menewaskan santri hingga banjir parah setinggi 3 meter di Padang Pariaman, seharusnya ini memicu penetapan status darurat dan pengerahan sumber daya yang lebih besar dari pusat. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Negara hari ini Kamis 27 November 2025. Salah satu pembahasan yakni bencana yang melanda sejumlah daerah,
termasuk di Sumatera Utara dan Aceh. Pantauan iNews.id tampak Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Abdul Ghani tiba pada pukul 14.50 waktu Indonesia Barat, disusul dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Terkait hal itu, kewaspadaan BMKG terhadap siklon tropis Nyar yang dapat menyebabkan hujan ekstrim di Aceh dan Sumut semakin mendesak. Perlunya intervensi cepat, bukan hanya janji pembukaan akses jalan. Masyarakat kini menanti aksi nyata pemerintah pusat untuk memberikan bantuan darurat, trauma healing, dan pemulihan. Demikian headline iNews.id kali ini. Simak berita selengkapnya hanya di iNews.id. Saya Kastolani, sampai jumpa.